Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, pecinta Merdeka Digital. Ada kabar gembira sekaligus kabar menarik, khususnya bagi Bapak Ibu, eh, yaitu terkait informasi tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di tahun 2023. Dan ini yang membedakan dari tahun-tahun kemarin, ya. Nah, seperti apa perbedaannya kita lihat bersama ya, Bapak Ibu. Ini saya dapatkan dari berita-berita media online. Sebenarnya banyak beritanya, tetapi saya ambil satu ya. Dari kontan.co.id resmi dari Menteri Keuangan, THR PNS cair mulai 4 April 2023. Guru dan dosen juga mendapatkan. Ini informasi dari kontan ya, Bapak Ibu, bahwa pemerintah memastikan akan mencairkan tunjangan hari raya baik untuk PNS maupun juga P3K atau yang disebut dengan ASN. Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa pencairan THR PNS dan ASN lain serta pensiunan, nah selain itu juga ada pensiunan, akan dimulai 4 April 2023. Penyaluran THR PNS dan ASN 2023 berlangsung tergantung kesiapan dari masing-masing instansi pemerintah. Tapi yang jelas akan dimulai pada 4 April 2023 ya Bapak Ibu. Bu Sri Mulyani menyampaikan bahwa komponen THR PNS dan ASN lain di 2023 ini sama dengan tahun yang lalu ya, komponennya yaitu diberikan sebesar, ini biar jelas, ini warnanya ganti warna hijau ya. Ini di 2023 sama dengan tahun yang lalu, yaitu untuk gaji pokok, pensiun atau pensiun, kemudian tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiun juga ya, serta ada tambahan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. Jadi bagi ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja maka akan diberikan 50% ya. 50%. Kemudian kalau guru itu tidak mendapatkan tunjangan kinerja ya. Sementara itu instansi pemerintah daerah ya, jadi yang di pemerintah daerah yang biasanya mendapatkan TPP atau tunjangan penghasilan, tunjangan penghasilan juga akan mendapatkan 50% ya, 50%, tentunya sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing. Nah, ini yang berikutnya, ini yang penting ya. Yang berbeda dari tahun-tahun yang lalu ya, yaitu pembayaran THR dan gaji ke-13 akan diberikan kepada guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Karena guru, khusus mungkin SD, SMP ya, kalau SMA mungkin eh, untuk yang Kemendikbud ya, Kemendikbud itu memang tidak mendapatkan eh, tunjangan kinerja ya. Kalau yang Kemenag mendapatkan ya. Yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan, maka akan mendapatkan tunjangan profesi atau tunjangan profesi dosen atau guru itu mendapatkan sebesar 50%. Ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, memang hal ini sudah diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 ya, tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023.
Saya akan mengupas di aturan ini ya Bapak Ibu ya. Bahwa tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja bagi PNS dan P3K terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian tunjangan penghasilan, paling banyak 50% yang diterima dalam 1 bulan. Bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya sesuai dengan pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Nah, ini yang penting ya Bapak Ibu. Ini dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, tidak menerima tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E, dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ini akan mendapatkan 50%. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara tidak menerima tambahan penghasilan, karena memang juga tidak mendapatkan tambahan penghasilan, juga tidak mendapatkan tambahan kinerja, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara diterima dalam 1 bulan. Dalam hal dosen juga seperti itu ya, dosen juga akan mendapatkan 50% tunjangan profesi dosen atau 50% tunjangan kehormatan. Nah, ini yang membedakan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian bagi CPNS ya, CPNS juga akan mendapatkan tunjangan hari raya dan gaji ke-13, yaitu 80% gaji pokok, kemudian tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja ya. Kalau yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, maka juga di pasal atau ayat kedua ini juga akan mendapatkan tunjangan penghasilan sebesar 50%. Artinya ada tambahan yang sama, yaitu sebesar 50%. Nah, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 juga diberikan kepada pensiunan dan penerima pensiunan. Ada gaji pokok, tunjangan keluarga, pangan, dan penghasilan. Ini tentang waktu ya. Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 hari sebelum tanggal hari raya. Kalau di infonya itu akan diberikan tanggal 4 April. Kemudian dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya akan dibayarkan setelah tanggal hari raya. Kalau ini belum dibayarkan, otomatis akan dibayarkan setelahnya. Ya. Besaran tunjangan hari raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 sampai dengan pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret. Jadi hitungannya adalah hitungan Maret ya, besaran gajinya itu hitungannya di bulan Maret 2023. Kemudian di pasal 12 itu gaji ke-13 bagaimana dimaksud pada pasal 2 dibayarkan paling cepat itu pada bulan Juni 2023. Jadi kalau ini ke-13-nya akan dibayar di bulan Juni 2023. Dalam hal gaji ke-13 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum dapat dibayarkan pada bulan ini, maka akan dibayarkan setelah bulan Juni. Tuh. Nah, besaran gaji itu berpedoman pada bulan Mei ya. Ini kalau ke-13 bulan Mei,
Kalau yang hari raya bulan Maret. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan atau undang-undangan, baik iuran PNS, iuran dan banyak beberapa iuran-iuran ya, itu tidak dikenakan, artinya murni ya. Kemudian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 itu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan undang dan ditanggung pemerintah. Jadi murni ya, juga tidak ada pajaknya karena memang ditanggung oleh pemerintah. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa menjadi kabar baik bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.